يغسل أرواحنا يهدينا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Bapak-bapak dan saudara sekalian, saya hormati, alhamdulillah kita bertemu kembali di majlis yang mulia. Semoga pertemuan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan membicarakan, kalau judul Arabnya namanya Minhajul Mu'minin fi Ma'rifati Adawati Syaitan, yaitu petunjuk bagi orang mukmin untuk mengenal permusuhan setan. Ini berangkat dari firman Allah di surah Shad ayat 82. Bunyinya ini cuplikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in. Ini omongan setan. Jadi setan itu kalau mau goda, kalau mau menggelincirkan manusia, dia pakai nama besar Allah. Demi kemuliaan. Ini mau goda ini demi kemuliaan. Sama dengan kita, demi Allah aku bersumpah. Itu kalau setelah bersumpah korupsi. Ya kira-kira setan tadi. Kalau fa'izzatika, kata setan, demi kemuliaan kau, la'ughwiyannahum ajma'in. Sungguh aku benar-benar, ini sumpahnya. Jadi sumpahnya setan untuk menggoda dan menggelincir manusia itu, sumpahnya dibarengi dengan puji Tuhan. Serius berarti ya, serius. Bahwa ya, apa yang dimaksudkan menggelincirkan itu? Yaitu ib'adun nas an tariqillah. Pertama, setan akan berusaha menjauhkan manusia dari jalannya Allah. Ini namanya plan A-nya. Wa tazyinul batil lahum, yaitu dengan cara menghiasi yang batil. Sebenarnya batil, tapi dihiasi sehingga kita tidak terasa bahwa itu adalah salah. Nah, karena itu, fal manhaj fi if'al wa la ta'al. Inna milillah khairul insan. Karena itu, jamaah sekalian, perintah-perintah Allah, manhaj Allah, baik yang berupa perintah maupun berupa larangan, aturan-aturan Allah baik yang berupa perintah maupun larangan, harus kita yakini bahwa itu semuanya Allah mengenai kebaikan bagi manusia. Itu yang pertama. Cuma persoalan begini, karena itu sebenarnya setan pun juga ingin kebaikan, gitu ya. Tapi versinya setan ini bisa di cross check di dalam salah satu firman Allah yang mengabadikan pernyataan setan nanti di akhirat. Gimana di akhirat? Ngakunya di akhirat, kalau sekarang nggak ngakunya. Kalau di sini nggak ngaku. Nanti ngaku jadi akhirat itu waqala syaitan lamma qudil amru innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa'akhadtukum. Jadi setan itu ngomong gini, setelah semuanya diselesaikan, ini kumpul dengan orang-orang yang di neraka. Innallaha wa'adakum wa'adal haqq. Sesungguhnya Allah itu menjanjikan pada kalian dan janji Allah benar. Kata setan, wa wa'adtukum, aku pun juga berjanji. Fakhatukum, cuma aku meninggal janjiku. Wa ma kana li'alaikum min sultan illa an da'utukum fastajabtum li. Aku tidak punya kekuatan, kata setan ini, aku tidak punya kekuatan untuk menggodamu, menjadikan kamu itu menyimpang, menggodakan kamu bermaksiat, menjadikan kamu itu bahkan syirik. Aku tidak punya kemampuan. Illa an da'utukum, kecuali aku hanya ngajak fastajabtum li, dan kamu mau.
Karena itu kata setan, fala talumuni walumu anfusakum. Kalau begitu ya jangan salahkan aku, salahkan kamu sendiri, kenapa ikut aku. Di situ ma'an musawwa'an ma'an musakhin wa ma'an musakhi. Karena ini dialognya di neraka, udah nggak usah saling menyalahkan. Kamu percuma nyalahin aku, kata setan. Kita sudah sama-sama di neraka. Yang lebih menyakitkan adalah pernyataan terakhir ini, kafartu bima asyraktumuni min qabl. Kata setan, aku sesungguhnya nggak setuju. Ini saya terjemahkan dengan bahasa yang bebas. Sesungguhnya aku sendiri nggak setuju kalau kamu syirik sama Allah. Aku nggak setuju kalau kamu itu menentang Allah. Nah, pertanyaan, kenapa sampai setan itu begitu sangat bernafsu untuk menggelincirkan manusia? Nah, karena itu yang namanya kebaikan itu tentu saja bisa berbeda-beda. Kata baik itu bisa berbeda-beda. Bagi orang yang kehausan, dapat minuman adalah baik. Bagi orang yang lapar, dapat makanan adalah baik. Bagi orang yang tidak punya rumah, bisa beli rumah adalah kebaikan. Bagi nggak punya mobil, bisa beli mobil, itu kebaikan. Bagi orang yang nganggur, dapat pekerjaan, itu kebaikan. Bagi orang yang kerja, gajinya gede, itu kebaikan. Jadi walhasil, ukuran atau definisi kebaikan itu tidak ada yang sepakat. Kalau begitu, kebaikan itu harus dikawal oleh agama. Saya pernah berikan contoh, kalau ada orang, mohon maaf ini, habis main di lokalisasi, terus dia itu habis main nggak bayar, wow, dibutuh kurang ajar. Nah, pasti kurang. Tapi ada orang yang sebenarnya dia seharusnya bayar cuma 1 juta, tapi dikasih 5 juta. Apa dia bilang? Baik banget dia. Jadi kata baik itu harus dikawal oleh agama. Sebab kalau baik itu tidak dikawal oleh agama, maka baik itu akan dikawal oleh hawa nafsu. Nah, fauna khairun ajil khairun ajil. Kalau begitu, ada kebaikan yang sifatnya spontan. Ada kebaikan yang sifatnya akan datang. Ada saat itu saya melihat kuis di televisi itu. Ini kan suruh memilih 2 tempat. Ternyata dia milih. Kasih kata sama dia, dibuat sama hostnya untuk uji. Pak, Bapak tetap milih ini atau milih mau 5 juta? Tetap itu, tetap ini. Saya naikkan 7 juta, tetap itu. Jadi itu ya, saya naikkan 10 juta. Wah, mulai bingung ya. Oh ya, ini jangan-jangan apa isinya kan nggak jelas nih. 10 juta jelas, tapi dia nggak jelas. Wah, ya bingung itu. Teman-temannya ya kan ada grup itu ya, biasanya teman-teman ini pasti terpisah. Ambil 10 juta ya, jangan yang itu saja. 10 juta yang jelas, yang di tangan tidak jelas. Tiba-tiba daripada nggak dapat, nah gitu. Akhirnya ambillah 10 juta. Setelah dibuka ternyata mobil. Waduh, kecewanya. Jadi artinya apa? Bahwa kebaikan itu ada kebaikan yang sifatnya pendek, ada itu sebagai jangka panjang. Pendek, jangka dekat dan jangka panjang ini juga dikawal oleh agama. Sebab kalau tidak dikawal oleh agama, maka kita tidak memiliki definisi masa depan. Kalau dia dikawal oleh agama, maka ini masa depan oleh bapak dan saudara pasti apa? Kamu tabung dong untuk masa depan. Itu maksudnya hari tua. Kenapa? Hari tua saja kok pakai dipikirin. Emang bapak yakin jadi tua? Masa depan yang ini namanya ajal wa ajil. Ada kebaikan jangka pendek, ada kebaikan jangka panjang. Apa artinya? Kalau agama yang awal,
Kalau agama yang memberikan definisi, maka yang dimaksud kebaikan jangka pendek ada kebaikan di dunia ini. Meskipun orang itu mempersiapkan hidupnya demi masa depan di dunia ini, kata agama, kata Al-Quran, dia mempersiapkan masa depan yang kebaikan yang masa pendek, kebaikan yang jangka dekat. Sebab apa? Sebab ada kebaikan bagi seorang, namanya kebaikan masa akan datang nanti, yaitu kebaikan di akhirat. Nah, itu ada dua, ada kebaikan yang seketika, ada kebaikan untuk masa depan. Wa naqrab hadhihi nuqtah ila al-adhan. Ini harus ditanamkan dalam benak kita. Saya ini, kalau Bapak harus bekerja dan kemudian Bapak mendapatkan gaji, Bapak nabung untuk masa depan. Saya dulu, kalau seandainya saya tidak diusir ya, kalau seandainya tempat kontrak saya itu tidak diperbaiki karena ternyata oleh yang punya dia mau bangun sebelah sana, dia punya tanah besar 1000 meter, di situ ada 2 rumah, saya dan teman saya, ternyata itu mau dibangun, mau nggak mau kan ini saya jadi terganggu. Padahal kalau enggak, saya tetap aja tinggal di situ, sama aja. Ngontrak dan punya rumah sendiri itu sesungguhnya sama. Ngontrak sama dengan nyicil, sama-sama bayar. Yang beda alamat saja. Kita senang karena punya rumah sendiri dan nyicilnya sampai 15 tahun, belum sampai habis sudah mati. Jadi masa depan ini penting Pak Saudara. Kalau Bapak harus nabung, maka pisahkan ada yang nabung demi untuk masa depan Bapak, benar. Maka di sini pentingnya harus sedekah itu. Jangan kemudian sedekah nunggu kaya, nanti Bapak bisa nggak dapat apapun di dalam hidup ini. Saya pastikan Bapak tidak akan memiliki apapun nanti di dunia ini. Udah dunia nggak dapat duitnya, di akhirat juga nol, zom akhirnya dia dapat. Sehingga benar-benar ini sampai di Al-Quran itu diingatkan, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyan maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaq wa akun salihin. Berinfaklah sebelum datang kematian. Ketika kematian itu datang, kamu akan bersumpah-sumpah, ya Allah kasih aku tuh udah sedikit la asaddaqna, sangat aku sungguh akan benar bersedekah. Ini adalah kebaikan. Yang satu nabung ke bank, yang satu nabung ke Allah. Ini sama-sama kebaikan, sama-sama kebaikan. Tapi yang satu kebaikan dikawal oleh agama, yang satu kebaikan dikawal oleh hawa nafsunya. Nah di situ Pak, ini makanya harus clear dulu dari pikiran kita sebelum kita tahu bagaimana cara setan untuk menggoda. Nah, ini dicontohkan begini sama Imam Murwal Syarif. An-nahuna al-qalibain. Ada dua murid. Dia lagi ujian. Kira-kira masa ujian A dan B. Si A ini tekun udah dia belajar serius. Si B olahraga. Menurut Bapak, olahraga itu baik atau tidak? Baik. Belajar baik atau tidak? Baik. Tapi karena dia salah meletakkan olahraga, lo udah tahu besok ujian lo sekarang olahraga. Akhirnya apa? Dia merasa bahwa dia merasa bahwa telah berbuat kebaikan, tapi tidak tepat sasaran. Akhirnya ketika ujian dia jeblok. Sehingga temannya yang kemudian belajar tadi, kemudian dia berhasil. Nah, yang satu melihat bahwa al-khair fil mudzakarah. Dua orang ini sama-sama melihat bahwa kebaikan itu terletak di belajarnya, kata si A. Kata si B, dia pokoknya ayam tadi anak serikul yaum ya'ishu. Terus pokoknya suka-suka dia. Ya namanya kebaikan itu ya terserah saya. Kata dia. Saya mau apa-apa saja terserah saya. Oh itu kebaikan. Bagi Bapak yang kemudian memutuskan hadir di sidang untuk sholat, Bapak itu meyakini kebaikan.
Bagi orang yang nggak mau sholat, kebaikan juga begini. Kamu maunya di apa itu jatuh sama agama, gitu kira-kira begitu. Dia merasa bebas karena kebaikan, kita merasa mengamputasi semuanya kebaikan. Ini loh Pak. Jadi semua orang itu punya definisi kebaikan. Karena itu ada wal farqu baina tsnain. Tentu saja dua anak tadi berbeda. Yang satu serius, dia sebenarnya ingin main seperti temennya, sama-sama ingin main, tapi dia sadar bahwa besok ujian, saya harus belajar. Sama dengan ketika bapak bekerja, teman bapak nganggur. Ketika dia nganggur, dia pagi-pagi bangun terus nyantai bapak suruh, waduh ribet, kamu apa kerja? Kamu mau aja loh. Ini perusahaan kebaikan. Sebenarnya bapak juga pengennya nganggur, pengennya seperti temen itu, bangun rokokan, burung itu main burung, itu maunya begitu. Tapi kan bapak ibu apa? Makanya orang kerja itu kalau sudah weekend mudah kemana-mana. Kenapa? Karena semua orang pikirnya nggak usah kerja tadi. Tapi bapak karena yakin itu nanti tak ada kebaikan, ya kira-kira ada gajinya. Makanya bapak mau cepat-cepat bangun pagi, harus cepat-cepat berangkat, harus kena macet dan sebagainya. Pasti akan berbeda. Nah, wal mu'min yang adalah khair, karena itu al farqu fi naf'il khair, karena itu antara satu dengan yang lain itu yang membedakan adalah melihat tentang definisi apa yang dimaksudkan kebaikan tadi, al khair tadi. Wal mu'min yang adalah khair ala asas dunya wal akhirah. Kalau orang mukmin melihat kebaikan itu bukan hanya di dunia ini, tapi kebaikan itu adalah menjadi dasar ketika hidup di dunia sampai akhirat. Jadi dia melangkah untuk mendapatkan kebaikan itu melandasi kehidupan dunianya sampai akhirat karena dia punya agama. Makanya kalau orang punya agama tidak berpikir akhirat, sayang, dia sudah beragama. Sekalian tidak usah agama sehingga kita menjadi bebas. Tapi kalau sudah kita punya agama, berarti asas yang mendasari langkah kebaikan kita ya dunia dan akhirat. Nah, dulu pernah saya singgung apa bedanya dunia dan akhirat. Yang Bapak berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia, kebaikan akhirat. Nah, kebaikan dunia ini apa wujudnya? Kebaikan dunia ini tentu saja harus disesuaikan dengan karakter dunia. Kebaikan akhirat juga sesuai dengan karakter akhirat. Apa bedanya? Kalau dunia itu darul amal, tempat beramal, sehingga kebaikannya adalah bahwa kok bapak bisa bekerja dan halal, itu kebaikannya. Kok bapak bisa bekerja dan bisa tetap menjaga sholat 5 waktu, di situ kebaikannya. Kenapa? Karena ini darul amal. Bapak bisa mendapatkan hasil dan bapak bisa bersyukur. Bentuk syukurnya adalah dengan menggunakan hasil tadi itu untuk melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah SWT. Kenapa? Dia tahu karena dunia itu darul amal. Kalau orang tidak punya asas ini, tidak punya konsep ini, maka dia foya-foya. Apa yang dia miliki sesuai ini, saya dapat ini susah, ya terserah saya mau sebenarnya apa. Kalau orang lain enggak, ada kehidupan lain yang saya persiapkan. Sama-sama cerdasnya. Yang satu cerdas untuk melihat kehidupan dunianya, yang satu cerdas melihat akhirat. Nah, kalau akhirat itu darul jaza, tempat balasan. Karena itu ketika kebaikan-kebaikan bapak ternyata tidak balas di dunia ini, ketika keseriusan bapak ternyata tidak mendapatkan balasan yang setimpal di dunia ini, tidak merasa kecewa. Kenapa? Dia punya konsep balasan yang sebenarnya itu di akhirat itu. Karena itu baik orang mukmin, dia berusaha untuk mewujudkan dua kebaikan tadi, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Ini saja kalau tidak pakai ilmu bingung Pak. Tadi saya tanya, kebaikan akhir,
Kalau nggak berjalan itu tanya di luar. Kamu kan tak baik di dunia nih. Kalau saya tanya, apa yang kamu maksud kebaikan di dunia? Saya yakin bingung. Sehat, orang kafir juga ada apa sehat? Harta, orang kafir lebih banyak dapatnya. Jadi kebaikan yang terkait dengan amal. Makanya bersyukurlah Bapak dan Saudara ketika Bapak di tempat bekerja, pekerjaannya halal. Hatta misalnya satpam sekalipun, Bapak bayangkan ada satpam tapi dia mensatpami pabrik narkoba. Ada satpamnya Pak. Pabrik minuman keras ada satpamnya. BTS ada satpamnya. Ada satpamnya. Jadi kalau kita melihat dengan ini, alhamdulillah saya kok jadi satpam di tempat pabrik halal. Itu harus bisa syukuri. Alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah Bapak bekerja di tempat pekerjaan yang tempat pekerjaan itu memberikan waktu yang seluas-luasnya untuk melaksanakan ibadah, sholat. Wah ini Masya Allah nikmat Pak. Karena Bapak ya tentu saja ukurannya ibadah ya, yang dia itu merasa bersalah kalau nggak sholat. Kalau dia nggak merasa bersalah kalau nggak sholat, ya itu nggak usah dibahas. Ini saya membahas pada Bapak dan Saudara yang merasa bersalah kalau tidak bersolat, yang merasa bersalah kalau tidak sholat. Kok tahu-tahu ada tempat pekerjaan yang memberikan waktu sama, Masya Allah, alhamdulillahnya luar biasa. Bisa Bapak bayangkan, saya saat itu ketika di Kanada itu, ini tidak ada waktu untuk sholat, tidak ada waktu. Jangankan sholat, bingung. Saya harus ditanya gini, gimana Pak Ustadz, di sini nggak kasih waktu untuk sholat. Saya bingung. Emang sholat itu lama? Bapak merasa sholat itu lama? Dari wudhu sampai sholat? Wudhu ke sholat itu 10 menit. Kalau dari wudhu langsung sholat, paling nggak sampai 10 menit. Ini tadi kan karena memburu. Kalau dari wudhu ke sholat, sebenarnya kalau dihitung-hitung itu lebih lama makan. Di sini dikasih jatah makan berapa menit? 10 menit. Pasti protes Pak. Bapak kalau dikasih jatah makan 10 menit, pasti protes. Minimal berapa ya? Ini kalau begini ini jam 1 terus makannya jam berapa? Jam 1 lewat. Dikasih sampai waktu? Oh sampai selesai makannya. Udah coba, saya enak-enak aja Pak. Waduh, ini harus kita syukuri. Kenapa? Itu kebaikan dunia. Jadi kalau orang mukmin itu dicapai kedua-duanya. Gimana cara mendapatkan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat? Nah, kebaikan dunia itu harus dikawal oleh agama, bahwa dunia itu bukan tempat bersenang-senang bagi orang mukmin. Dunia itu tempat untuk beramal bagi orang mukmin, gitu. Itu makanya kalau kita bisa sholat, kita bisa ibadah, wah itu luar biasa. Wa min huna fa inna syai'in ya'tihi di dunya wa anhu khalqan fa huwa marfu'. Dari sana ada orang yang begitu serius dia untuk mengejar dunia itu, tapi dia tercegah dari kebaikan akhirat. Ada orang dia dapat dunia itu banyak dan luar biasa, tapi dia tidak memiliki kesempatan ibadah seperti Bapak dan Saudara. Dia tercegah dari kebaikan dunia, artinya dia tidak melakukan aktivitas yang itu memiliki nilai akhirat. Famarfud, orang seperti begini adalah tercela, terbuang lah kira-kira. Bainal kafir yuridul khair ala ajil. Jadi karena kalau itu orang kafir dan orang mukmin bedanya tipis. Kalau orang kafir itu dia ingin kebaikannya segera, kebaikan segera, dunia maksudnya. Meskipun dia mempersiapkan masa depan, tapi kalau dunia itu namanya kebaikan yang bersifat sesaat, segera. Makanya disinilah kemudian kalau pikirannya nggak clear bahwa kebaikan, oh itu untuk masa depan saya, gimana? Orang kayak begini Bapak dan Saudara, dia tidak bisa diharapkan uangnya ini bisa manfaat sama orang lain. Bagaimana mungkin dia bisa bantu? Wong masa depan dia 10 tahun yang akan datang saja sudah terbawa di depan matanya.
Jadi problem yang akan dihadapi 10 tahun yang akan datang sudah seperti di depannya. Ya wajar saja kemudian uangnya tidak ada manfaat sama orang lain. Wabil munafa wa yaqulu syai' yasla ala akhir dunia duna ayam hisab lil akhir. Karena itu, karena konsentrasi dunia wajar kalau kemudian tidak pernah ngurusi untuk yang akhirat. Tapi untuk urusan dunia pasti serius. Saya kasih contoh sederhana. Ada orang, dia itu ngeluh lah atau apa? Saya itu susah pak, suruh bangun pagi itu susah saya. Maksudnya saya subuh ya, susah bangun pagi. Ada orang yang tidak bisa bangun pagi untuk salat subuh. Tapi anehnya, kalau bosnya itu nyuruh, gitu ya. Saya misalnya dia janji akan ketemu sama bosnya jam 6 pagi. Sementara perjalanan dari rumah itu 1 jam. Maka mau gak mau jam 4 dia sudah berangkat. Karena gak mungkin mepet jam 5 kalau ada apa-apa. Pasti jam 4 dia berangkat. Kalau jam 4 berangkat berarti bangunnya harus sebelum jam 4. Ada orang seperti ini? Ada. Artinya kalau ada orang jadi bohong-bohong aja sebenarnya Pak. Itu hanya untuk membenarkan dirinya saja. Saya kalau keluar kota dan naik pesawat dengan pesawat yang pertama, biasanya kan ngejar sampai di bandara, nanti subuh di bandara, saat subuh di bandara, itu udah ramai banget. Di pesawat itu tidak berapa lama Pak, perjalanan beberapa menit kemudian pesawatnya sepi. Kenapa? Tidur semuanya. Kenapa? Karena mereka sebenarnya ngantuk, tapi karena ada urusan harus dilawan ngantuknya. Jadi persoalannya bukan persoalan bahwa dia kuat atau nggak kuat, tapi dia meletakkan kebaikannya di mana. Maka kalau orang mukmin, orang punya agama, kebaikannya terus meletakkan seperti begitu, itu hanya cara kerjanya orang kafir. Dia kuat, orang nggak kuat untuk membantu misalnya bersedekah, tapi giliran kemudian dia itu jalan-jalan, rekreasi, entah kemana itu, waduh, dengan nilai puluhan juta itu dia keluarkan itu, padahal senang-senang. Saya itu berangkat dari Atlanta, saya lupa ya, menuju Las Vegas itu. Saya ketika di pesawat itu kadang bingung. Ini seluruh pesawat itu kan, Las Vegas bisa macam-macam. Ini yang di pesawat ini ada yang memang niatnya mau judi, ada yang memang kesana itu memang tinggalnya di sana, ada yang saya rasanya yakin di pesawat itu yang terbang ke Las Vegas itu jadi ngaji kayak cuma saya. Kayaknya itu. Coba itu saya tidak lihat kampus ya di Las Vegas. Saya hanya lihat ada masjid besar di Las Vegas. Tapi ini kan sama-sama menuju ke sana, tapi tulisannya berbeda-beda. Itu bisa dibayangkan kalau seandainya yang datang itu dari Indonesia menuju ke Las Vegas dan dia hanya berjudi, berapa miliar dia harus keluarkan. Tapi dia sedekah, loh gitu. Dia katanya buang-buang duit. Ini kan perusahaan konsep kebaikan Pak. Bagi dia kebaikan bagi dia. Nah di sini pentingnya mengklirkan pikir kebaikan itu. Silakan Bapak kejar kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Jangan kemudian kebaikan dunia itu kaya. Saya pastikan Bapak akan kecewa berat. Kenapa? Karena orang nggak bisa milih jadi kaya. Yang bisa dia pilih dia jadi dermawan. Menjadi dermawan itu pilihan, menjadi kaya itu takdir. Nah kalau Bapak kemudian berdoa ya Allah berikan kebaikan dunia, tapi konsep Bapak nggak clear yang menurut dalam pikiran Bapak kebaikan dunia terkaya, sampai mati tidak akan pernah dapat. Kenapa? Kaya itu tidak ada definisi. Gimana Bapak mendefinisi orang kaya? Orang punya rumah satu, gimana? Punya mobil 1, 2, 3, tidak ada definisi Pak. Makanya disinilah hebatnya Rasulullah memberikan definisi orang kaya itu. Laisana bil angkat sana Arab,
Orang kaya itu bukan karena banyak harta, walakinnal ghina ghinan nafsi. Yang namanya kaya itu kaya hati, dia sentiasa puas dengan apa yang dia miliki, itu baru orang kaya. Bisa dibayangkan kalau seandainya cara hidup konsepnya seperti itu, tidak akan dapat apapun nanti Bapak. Sudah jadi orang beragama tapi kita tidak dapat apa-apa, ruginya luar biasa. Nah, fa'istata yasul ala halman ayyutariqil haram. Misalnya, orang bisa saja dengan keinginan hawa nafsunya tadi itu mencari harta dengan cara haram. Awal mutah min khayr halal asra'i ilaiha thumma yatil maut fayajidu kullu minma ma qaddam. Padahal nanti ketika dia mati, yang dia berikan adalah amal perbuatannya. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu qaddamu wa atharu. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami akan menghidupkan kembali orang-orang mati, wa naktubu qaddamu, dan akan aku tulis jejak-jejak digital yang pernah dia lakukan di dunia. Karena itu, idan faman haju iblis. Nah, baru kita kenal. Kalau gitu gimana manhaj iblis itu? Pokoknya iblis itu cuma satu, ayyamnaka antafala syai'an di akhirati. Tujuan satu, bagaimana caranya dia menghalangi manusia itu supaya tidak memiliki pikiran untuk akhiratnya. Makanya Rasulullah itu mengatakan orang kuat itu adalah man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang yang akan kuat menjalani hidup itu adalah orang yang mendana nafsahu, orang cerdas itu, orang yang menghina hawa nafsunya, wa 'amila lima ba'dal maut. Dia beraktivitas, beramal di dunia ini lima ba'dal maut, untuk membangun hidup setelah mati. Lah, setan menghalangi. Wa min huna fa yuzayyinu lakal hayata dunya bima fiha min matin ma'atiyat. Karena itu dia hiasi, dia tunjukkan melalui televisi, di enaknya naik mobil bagus, enaknya naik pesawat. Karena saya itu kadang heran, pesawat itu jet pribadi itu, padahal di fotonya ditunjukkan, padahal ya jet pribadi itu mahal. Itu tempat duduknya itu sepi, Pak. Ya, saya nggak pernah naik. Coba kan lihat ininya kan nggak kayak saya naik pesawat. Enak ya naik mobil. Itu kita membayangkan enak punya rumah gede, enak punya mobil bagus, enak naik pesawat. Itu karena kita berada di dalam, di luar. Kalau kita punya ini ada tayangan di televisi begini, BCA itu kan ada undian nih. Nanti yang menang itu mendapatkan saat itu ya, itu udah lama sekali, yaitu mobil Mercy US. Ketika yang mobil yang US yang baru sekali, yang baru keluar itu US. Saat itu kemudian muncullah pemenangnya. Dan ternyata pemenangnya ini orangnya sudah tua, Cina dan sudah tua. Ketika ditanya, bagaimana perasaan Bapak mendapatkan mobil mewah ini? Saya merasa senang. Saya lihat bohong ini. Bohong, dia itu merasa senang. Kenapa? Karena sebenarnya tanpa didapatkan hadiah, dia sendiri sudah bisa beli. Tapi hadiah itu gak akan mungkin kasih Bapak, gak akan mungkin kasih ke saya, ya gak ada duitnya. Sekali saya dapat hadiah itu, langsung bingung saya. Wah, ini gimana? Gimana ngerawatnya? Ya langsung, gak usah pakai lama, besok langsung saya jual. Jadi artinya apa? Orang itu membayangkan bahwa seperti begitu, padahal beban setelah itu, waduh, luar biasa. Makanya ini kalau kemudian gak clear, pikiran kita harus clear. Pokoknya kebaikan, ya saya harus dapat kebaikan dunia, tapi jangan sampai melupakan kebaikan akhirat. Oh gini konsepnya, saya kejar kebaikan akhirat, ya meskipun saya tidak akan melupakan kebaikan di dunia. Nah kebaikan dunia, makanya bersyukurlah kalau misalnya sama-sama olahraga, Ketika sama-sama olahraga, maka dapatnya apa? Sehat. Kan gitu. Tapi sebenarnya yang menjadi persoalannya, karena yang satu sehat untuk dunia, yang satu sehat untuk akhirat.
Maka bagi yang sehat untuk dunia ya sehat untuk dunia saja kesehatannya tadi. Tapi kalau Bapak bismillah niat ingsun olahraga untuk ibadah supaya sholat bisa enak, supaya bisa mencari rezeki yang halal. Jadi setiap kali Bapak melangkahkan dari rumah, bismillahirrahmanirrahim, aku niat cari rezeki yang halal. Selama Bapak melakukan pekerjaan ini akan cari ibadah terus sampai Bapak pulang. Jadi niat ini penting Pak. Nah, karena itu wa yuhawil an yusyaga al-akhirah bima fiha min na'im da'i wa hidil khawaih tatimum bil azza. Inilah yang kemudian dilakukan oleh setan. Dia berusaha bagaimana manusia itu tidak kepikir oleh akhirat. Ditambah akhirat masih belum jelas. Itu kita kan belum ada bukti. Orang yang meninggal gak pernah bilang, orang mati gak pernah kasih tahu akhirat itu ada. Kita satu-satunya berita tentang akhirat itu hanya di Al-Quran dan hadis. Kalau ini tidak berangkat dari keyakinan yang kuat, setan akan kuat untuk bisa menggoda kita. Karena itu lebih kata setan begini. Karena itu menggunakan Fabi Aisyah ya, sudah menggoda tapi menggunakan kebesaran Tuhan. Nah, cuma setan fair kata dia. Ada ya kata Allah begini. Falau arada Allah Ta'ala ibadahu lahu mutadhina ila as-siratal mustaqim lama istata'a syaitan ayyadana minhu. Kalau seandainya Allah menghendaki semua hambanya itu berada dalam petunjuk, pasti syaitan tidak akan mampu untuk menggodanya. Wa mastata'u ayyuhyahu, dan tentu saja setan tidak akan mampu untuk menggelincirkannya. Nah, karena itu jamaah sekalian, apa yang harus kita lakukan untuk melawan penol setan itu? Di dalam surah Shad itu ayat 83 ada kalimat illa ibadaka minhumul mukhlasin. Qala fa bi'izzatika lahum yanam ajma'in. Kata setan, demi kebesaran engkau akan aku gelincirkan semuanya. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba yang kau pilih. Nah, mukhlasin itu ya memang kita melakukan segala